Terima kasih sudah klik video ini. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menceritakan asal-usul salah satu hantu Indonesia, yaitu pocong. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke videonya. Pocong atau pocongan adalah istilah yang merujuk kepada jenazah yang dibalut kain kafan. Istilah ini berasal dari Jawa, tetapi kemudian penggunaannya meluas ke dalam bahasa Indonesia. Hantu pocong merupakan hantu yang berasal dari Indonesia, yang memiliki bentuk seperti guling. Hantu yang sangat populer dan sudah banyak dibuatkan film yang bergenre horor. Konon katanya, ada yang mengatakan hantu pocong ini berasal dari orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian, saat dikuburkan, kain kafan mayat tersebut tidak dilepas, sehingga arwahnya gentayangan dan menjadi pocong. Hantu pocong saat menampakkan dirinya selalu meminta tolong untuk dilepaskan dari pocongnya, agar arwahnya tidak gentayangan lagi. Apabila tidak dilepaskan talinya, hantu atau mayat tersebut akan bergentayangan di malam hari. Setelah proses pemakaman berakhir, menurut kabar, orang-orang yang diganggu adalah orang-orang yang ikut serta dalam proses pemakamannya, karena mereka lah yang bertanggung jawab dalam pelepasan tali pocong tersebut. Hantu pocong ini biasanya menampakkan dirinya di bawah pohon, pinggir jalan sepi, kuburan, dan sebagainya. Kenyataannya, hantu pocong ini berpindah tempat dengan melayang atau menghilang, bukan melompat-lompat. Selain itu, hantu pocong ini akan muncul atau menampakkan diri di hadapan keluarganya untuk menyampaikan keinginan atau sesuatu yang belum tersampaikan. Lalu, kenapa banyak orang yang mengatakan pocong melompat-lompat? Karena banyak orang yang menonton dari film bahwa pocong itu melompat-lompat, padahal tidak. Adapun ciri-ciri hantu pocong ini menurut beberapa sumber adalah memakai kain kafan yang sangat kotor, wajahnya yang hancur, penuh belatung, tampak hitam atau gosong, baunya seperti bangkai busuk, bisa menyembuhkan ludah. Saat dia hadir, tercium bau-bau busuk yang sangat menyengat. Pocong pun dikatakan memiliki beberapa jenis, yaitu pocong berkain kafan putih. Pocong ini adalah pocong yang masih sangat baru karena berasal dari orang yang baru saja meninggal dunia. Konon katanya, pocong ini akan berkeliaran mulai dari hari pertama sampai hari ke-7 sejak meninggal. Ada juga yang menyebutkan sampai hari ke-40. Sedangkan untuk penampakannya biasanya menggunakan kain kafan yang bersih, atau bisa juga menggunakan kain kafan yang tidak bersih atau berwarna kecoklatan dengan wajah yang tertutup kain kafan, atau juga dengan wajah yang sangat terlihat. Hantu ini biasanya menampakkan diri dengan disertai bau kapur bagus dan beberapa wangi bunga yang biasanya digunakan untuk memandikan jenazah. Ada juga pocong merah. Pocong merah biasanya disebut-sebut sebagai pocong yang sangat seram, sebab penampilannya yang sangat tidak biasa. Sesuai dengan namanya, pocong ini dibalut dengan kain kafan berwarna merah, karena tetesan darah yang membasahi kain kafannya. Konon katanya, hantu ini berasal dari korban kecelakaan. Ketika menampakkan diri, kehadiran pocong merah disertai dengan bau yang sangat amis darah. Selain itu, pocong merah juga bisa berasal dari orang yang tali pocongnya belum dilepas. Ada juga pocong kali boyong.
Pocong Kaliboyong dianggap sebagai jenis pocong yang paling menyeramkan, yang keberadaannya dikatakan diselimuti dengan aura menyeramkan dan meneror. Menurut sumber, pocong ini dari seorang dukun ilmu hitam sekitar tahun 1900 sampai 1920 yang dibunuh dan dimutilasi oleh para warga. Menurut beberapa orang, pocong sangat identik dengan pohon pisang, di mana banyak yang mengatakan bahwa pohon pisang sangat disukai pocong. Mungkin alasannya dari beberapa sumber, di mana waktu zaman dulu pohon pisang digunakan sebagai alas pemandian jenazah, terutama yang menggunakan kain kafan. Cara memandikan jenazah ini mungkin masih dilakukan di beberapa tempat, terutama pedesaan. Dan juga pohon pisang yang lembab membuat pohon ini dijadikan pocong untuk tinggal atau menampakkan diri. Tak hanya sosoknya saja yang sangat menakutkan, tetapi tali pocong pun banyak dicari oleh beberapa orang untuk penyempurnaan sebuah ilmu. Tali pocong juga dipercaya bisa dijadikan jimat, misalnya jimat untuk melancarkan aksi pencurian agar tidak diketahui orang. Dan juga tali pocong dipercaya bisa digunakan untuk melakukan praktik pesugihan atau sebagai pelari saat berdagang. Tali pocong juga disebutkan bisa digunakan sebagai pelet yang biasanya diambil dari jenazah seorang perawan. Beberapa orang percaya tali pocong yang didapat pada jenazah yang meninggal pada Selasa Kliwon memiliki ilmu pengasih yang luar biasa. Selain untuk jimat, penglaris, dan pelet, biasanya tali pocong bisa membuat seorang kebal senjata tajam. Oke, itulah kisah hantu pocong yang dapat saya sampaikan. Tetap jauhi hal yang melanggar agama, karena semua hal buruk yang kita perbuat pasti ada akibatnya. Oke, sekian dari saya. Kalau kalian suka silahkan like video ini, kalau tidak suka silahkan dislike video ini. Oke, terima kasih dan sampai ketemu lagi.